Halo, halo, hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Anis Alfi di Sharing Tipis-Tipis. Kali ini kita akan sharing tentang apa ya? Yuk kita simak, semoga bermanfaat. Tema sharing kali ini terkait angka kredit jabatan fungsional. Teman-teman jabatan fungsional pasti sudah tidak asing dengan angka kredit, khususnya jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Apa itu angka kredit? Angka kredit adalah akumulasi nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Untuk teman-teman JF pasti sudah tidak asing dengan angka kredit. Nah, jika dulu sebelum ada regulasi terbaru yaitu Permenpan 1 tahun 2023, semua jabatan fungsional wajib mengumpulkan DUPAK. Apa itu DUPAK? Daftar usulan penilaian angka kredit. Nah, yang namanya angka kredit tentu dikredit atau dicicil, bukan dibayar tunai. Berikut adalah tabel angka kredit jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023 khususnya untuk jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. JFPSM hanya terdapat kategori keahlian. Untuk itu, kita bisa fokus pada tabel kategori keahlian saja. Sebagai contoh, JFPSM jenjang ahli pertama pangkat golongan 3A hingga 3B dengan koefisien angka kredit per tahun adalah 12,5 atau setara 100% atau minimal per tahun. Namun, JFPSM berhak mendapatkan angka kredit maksimal per tahun atau setara dengan 150%. Berapakah angka kredit yang diperoleh apabila seorang JFPSM mendapatkan angka kredit maksimal per tahun? Betul, 18,75. Nah, apabila seorang JFPSM dengan pangkat golongan 3A akan naik pangkat ke 3B, maka harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 50. Begitupun apabila seorang JFPSM dengan pangkat 3B akan naik pangkat ke 3C, harus mengumpulkan angka kredit berapa? Ya, betul, sebanyak 100. Begitupun penjelasan yang sama untuk jenjang muda, madya, ataupun utama. Sesuai Permenpan nomor 28 tahun 2018, seorang JFPSM harus mengumpulkan angka kredit berdasarkan unsur dan subunsur kegiatan. Maka per Januari tahun 2023, perolehan angka kredit tahunan tidak lagi berdasarkan unsur dan subunsur, namun berdasarkan predikat kinerja yang dikonversikan menjadi angka kredit. Sesuai Permenpan 1 tahun 2023, terdapat 5 kategori penilaian predikat kinerja dengan presentase koefisien angka kredit per tahun. Sebagai contoh, apabila seorang JFPSM ahli pertama mendapatkan penilaian kinerja dengan kategori baik, maka ia berhak memperoleh angka kredit per tahun sebanyak 100% dari koefisien angka kredit tahunan. Berapa jika dikonversikan ke dalam angka kredit? Betul, 12,5. Berikut adalah tabel konversi penilaian kinerja ke angka kredit tahunan. Sebagai contoh, JFPSM ahli pertama mendapatkan penilaian kinerja dengan kategori sangat baik, maka ia berhak mendapatkan angka kredit tahunan sebanyak 18,75. Begitupun seterusnya. Nah, saat ini apabila teman-teman sudah melakukan penilaian kinerja, maka bisa dihitung kira-kira mendapatkan angka kredit berapa untuk penilaian kinerja tahun 2023 apabila dikonversikan ke angka kredit. Ayo dihitung perolehan angka kreditnya sudah berapa ya? Apakah ada di antara teman-teman JFPSM yang sudah menyelesaikan pendidikan S2 ataupun bahkan S3, namun ijazahnya belum pernah dinilaikan sama sekali? Ada kabar baik nih teman-teman. Teman-teman berhak memperoleh 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat apabila menilaikan ijazah pendidikannya.
Gimana tuh perhitungannya? Contoh, apabila teman-teman adalah PSM ahli pertama memperoleh ijazah S2, maka teman-teman berhak mendapatkan 25% dari koefisien angka kredit. Berapa tuh? Ya betul, 12,5 angka kredit. Nah, apabila sudah menghitung angka kredit terakhir ditambah dengan penilaian kinerja yang telah dikonversikan, maka kita dapat memperkirakan apakah sudah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat atau belum. Karena kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Contoh, apabila JFPSM ahli pertama, angka kredit terakhir di tahun 2022 adalah 189 dengan pangkat 3B, penilaian kinerja di tahun 2023 mendapatkan kategori baik, jika dikonversikan mendapatkan angka kredit sebanyak 12,5. Berapa angka kredit terakhirnya? Betul, 201,5. Apakah sudah bisa naik pangkat ke 3C? Yes, sudah pasti bisa karena sudah memenuhi angka kredit yang dibutuhkan, yaitu 50 untuk kenaikan pangkat 3B ke 3C. Apakah ada analisa lain selain kenaikan pangkat? Betul, ia pun juga bisa naik ke jenjang PSM ahli muda. Mana dulu yang harus dilakukan? Apakah kenaikan pangkat terlebih dahulu atau kenaikan jenjang? Sebaiknya dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan pangkat mengikuti. Dengan catatan, apabila keduanya telah memenuhi syarat angka kredit kumulatif secara bersamaan. Nah, ngomong-ngomong soal kenaikan jenjang, sudah pada tahu belum syarat apa saja selain angka kredit untuk naik jenjang? Nanti kita bahas di sesi sharing tipis-tipis selanjutnya ya. Sabar dulu. Ya, sesi sharing tipis-tipisnya udah selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apabila ada pertanyaan, boleh dititip di kolom komentar. Sampai jumpa di sesi sharing tipis-tipis selanjutnya. See you and thank you.